Shalom saudaraku dan saudariku yang dikasihi Tuhan. Kita jumpa lagi dalam Sapaan Damai Sejahtera. Hari ini Selasa 10 Oktober 2023. Saudaraku, setiap kita memiliki keluarga. Ada ayah, ibu yang sudah menikah, punya istri, suami, dan yang punya anak memiliki anak-anak yang dikasihi. Saudara, tentu kita berharap keluarga kita semua di dalam anugerah dan perlindungan Tuhan dalam keadaan yang baik-baik saja. Semalam saya berjumpa dengan tante yang berasal dari Kalimantan, datang ke Surabaya dan kami makan malam bersama, lalu kami ngobrol dan saya memulai pertanyaan kepada tante, "Bagaimana kabar tante?" Dia langsung bercerita tentang suaminya yang baru meninggalkannya karena dipanggil Tuhan di usia 62 hari yang lalu, dan dengan tepat dia menyebutkan angkanya. Lalu dia bercerita bagaimana om saya itu adalah seorang suami, seorang pria yang setia, seorang pria yang tidak macam-macam, tidak minum alkohol, tidak merokok, tidak main judi, tidak main perempuan. Lalu dia membandingkan ada seseorang yang dia ketahui sudah punya suami, meninggalkan istrinya, main judi, main perempuan, minum sana-sini, bahkan punya uang berkata tidak punya uang, dan uang itu sampai disimpan di dalam sepatunya. Kami tertawa ketika mendengar cerita itu. Dia mau membandingkan atau mengatakan suaminya adalah seorang pria yang setia, yang berkomitmen di dalam pernikahannya. Dan saya melihat sebuah raut wajah yang begitu penuh kesedihan karena ditinggal oleh seorang suami yang begitu mengasihinya dan begitu setia dan berkomitmen di dalam pernikahannya. Saudara, ketika saya merenungkan percakapan ini, saya menuliskan samas kita hari ini tentang komitmen pernikahan Kristen. Nats firman Tuhan yang akan kita bacakan diambil dari Efesus 5 ayat 31 hingga 33. Demikian. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara, ketika firman Tuhan ini ditulis, kita bisa melihat konteks dari penulisan Efesus. Surat Paulus pada jemaat di Efesus ini dalam pasal yang kelima, perikopnya dituliskan hidup sebagai anak-anak terang. Di sini saya menangkap bahwa sesungguhnya Rasul Paulus sedang mengajarkan bagaimana orang-orang percaya pada saat itu untuk boleh hidup sebagai anak-anak Tuhan yang tinggal di dalam dunia yang penuh dengan lika-liku kehidupan. Hidup sebagai anak-anak terang. Di situ Rasul Paulus melanjutkan dengan sebuah nasihat tentang pernikahan. Hidup sebagai suami istri. Dan dengan tegas dia mengatakan bahwa laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, dan keduanya menjadi satu daging. Di sini kita dapat melihat tentang sesungguhnya sebuah komitmen, bukan? Seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya. Seorang perempuan akan meninggalkan ayahnya dan ibunya, dan mereka akan menjadi satu. Di balik peristiwa ini ada sebuah komitmen, yaitu komitmen untuk bersatu dengan meninggalkan ayahnya dan ibunya. Saudara, pernikahan Kristen adalah sebuah pernikahan yang didasari oleh Kristus. Makanya di dalam ayat 32 dikatakan, rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Itu dapat kita baca di dalam ayat 22 dan seterusnya. Bagaimana Rasul Paulus menasihati, hai istri tunduk kepada suami seperti kepada Tuhan.
Karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Kristus adalah kepala jemaat. Suami memimpin istri. Dengan apa? Dengan mengasihi istrinya. Sama seperti Kristus mengasihi jemaat. Istri tunduk kepada suami seperti halnya jemaat tunduk kepada Kristus. Ini sebuah perbandingan yang Rasul Paulus mau tunjukkan bahwa bagaimana sebuah pernikahan Kristen yang memiliki sebuah komitmen yang begitu dalam, memiliki sebuah rahasia yang sangat besar, di mana sebuah pernikahan Kristen adalah sebuah komitmen antara suami dan istri seperti halnya Kristus dengan jemaatnya. Di sana dikatakan tadi dalam ayat 31 bahwa laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Saudara, ketika kita mengingat bagaimana Kristus yang datang dari surga, meninggalkan surga datang ke dalam dunia untuk menjadi sama dengan manusia, bukankah Kristus mengambil sebuah komitmen untuk mengasihi orang-orang percaya, orang-orang yang dikasihinya untuk boleh menerima anugerah kasih keselamatannya, bukan? Dan ketika manusia merespon, tunduk dan taat akan Kristus dan perintahnya itu adalah sebagaimana istri tunduk dan taat kepada Kristus yang adalah kepala jemaat, bukan? Ada sebuah tindakan komitmen antara Kristus dan jemaat. Ada sebuah tindakan komitmen antara seorang suami dan istri. Nah, inilah yang menjadi landasan komitmen pernikahan Kristen. Komitmen bukan karena saya sebagai seorang pria yang telah menikah kepada istri saya, lalu saya berkomitmen setia, sungguh-sungguh mengasihi istri saya, tidak macam-macam, tidak main perempuan, tidak main judi, tidak merokok, minum-minum dan sebagainya. Bukan seperti itu. Kalau kita melakukan seperti itu, ketika situasi berubah, begitu mudah sebagai seorang laki-laki untuk berubah, bukan? Ketika situasi berubah, begitu mudah seorang wanita untuk berubah, bukan? Namun, ketika kita melandasi komitmen pernikahan kita di dalam Kristus, ini sebuah dasar yang begitu dalam dan besar yang Rasul Paulus katakan bahwa ini suatu rahasia yang besar. Ada sebuah hubungan yang mendalam antara Kristus dan jemaatnya, dan itulah yang mau dicerminkan di dalam pernikahan Kristen antara seorang pria dan wanita yang tidak terpengaruh oleh situasi apapun. Komitmen itu terus dipegang. Inilah yang membedakan pernikahan Kristen. Saudara, saya mau menyaksikan bagaimana beberapa puluh tahun yang lalu, mungkin 10-an tahun, 10 lebih dari 10 tahun yang lampau. Suatu ketika saya menengok pekerjaan kami di Kalimantan, berjumpa dengan kepala yang mengurus di sana, di Balikpapan. Kami berjumpa dan kami rencana untuk melakukan meeting. Namun ketika di awal saya menanyakan pekerjaan, lalu saya melihat bagaimana wajahnya kok susah, suram gitu. Akhirnya saya tanya, kenapa kamu? Akhirnya dia bercerita, saya mau cerai dengan istri saya. Kenapa? Lalu cerita sana sini, masalah ini, masalah itu dan sebagainya. Dan dia memutuskan, saya mau menceraikan istri saya, dan istri saya nampaknya juga demikian. Lalu saya diam, saya mengkonseling dia. Teman saya ini seorang non-Kristen, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Saya mengkonseling dengan menggunakan firman Tuhan. Saya menceritakan apa yang tadi sudah saya sampaikan kepada beliau. Dan saya melihat raut wajah yang bersinar ketika mendengarkan tentang kebenaran Tuhan ini. Bagaimana dalamnya sebuah relasi pernikahan Kristen. Bagaimana dalamnya sebuah komitmen pernikahan Kristen. Seperti halnya Kristus mengasihi jemaat, sebagaimana jemaat tunduk dan taat kepada Kristus. Dan apa respon dia? Wow,
Luar biasa ya pernikahan Kristen itu, dia bilang. Saya baru pertama kali mendengarkan berita ini. Oke, saya bilang, kalau kamu sudah mengerti, telepon istrimu sekarang, minta maaf dan berbaikanlah. Lanjutkan pernikahan kalian. Baik Pak. Dia sampaikan seperti itu dan dia langsung saya izinkan untuk menelpon. Dan puji Tuhan dia bilang istri saya merespon telepon saya ini dengan sebuah sukacita dan linangan air mata. Saudara yang dikasihi Tuhan, itulah sebuah komitmen pernikahan Kristen. Biarlah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan menjalani pernikahan kita, keluarga kita masing-masing, boleh melandasi pernikahan kita dengan sebuah komitmen pernikahan Kristen ini. Bahwa Kristus yang telah berkomitmen turun dari surga ke dalam dunia menjadi manusia karena dia mengasihi kita, mengasihi manusia yang berdosa ini. Dan biarlah manusia yang merespon akan kasih itu tunduk dan taat kepada Kristus. Demikianlah suami dan istri menjalin komitmen pernikahan mereka. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kami bersyukur karena kami memiliki Tuhan, memiliki Kristus yang menjadi landasan di dalam kehidupan komitmen keluarga pernikahan Kristen kami. Terima kasih Tuhan, pimpin dan tolong setiap kami untuk bersetia, untuk berkomitmen melanjutkan pernikahan kami di dalam Engkau. Demi Kristus kami berdoa bersyukur. Amin.